Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ulum. Ibu akan mengajarkan kalian di mata pelajaran matematika mulai hari ini dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Di dalam teorema Pitagoras, hal-hal yang dipelajari yaitu ada triple Pitagoras, yaitu pengenalannya, kemudian segitiga khusus, ada segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga siku-siku dengan sudut, serta seperti apa sih penerapan untuk teorema Pitagoras sendiri. Kalian bisa buka di halaman 4. Nah, di halaman 4 ini terdapat sedikit biografi tentang Pitagoras, yaitu adalah penemu dari teorema ini. Kalian bisa baca. Terus, teorema Pitagoras dalam kehidupan nyata biasa ditemui atau biasa berjumpa itu dengan tukang bangunan. Karena banyak sekali bentuk-bentuk bangunan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras ini. Gitu. Kalau misalnya kalian masih bingung mengenai teorema Pitagoras, tidak masalah. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teorema Pitagoras. Mari mengenal teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu sangat identik, sangat tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya. Misalnya, di sini Ibu memiliki segitiga siku-siku dengan nama A, B, dan C. Segitiga siku-siku terdapat 3 sisi. Mari kita namai sisi-sisinya. Untuk sisi AC, kita beri nama dengan sisi tegak, karena berbentuk tegak. Dan sisi AB, kita beri nama dengan sisi samping. Dan sisi BC, karena bentuknya miring, kita beri nama dengan sisi miring. Nah, atau hipotenusa. Jika kalian menemukan soal, tentukan hipotenusa dari segitiga di samping. Nah, hipotenusa itu artinya sisi miring. Seperti itu. Nah, teorema Pitagoras memiliki rumus sisi miring sama dengan sisi tegak ditambah sisi samping. Dan jangan lupa dikuadratkan. Sisi miring di sini adalah BC. Jadi bisa kita tulis BC kuadrat sama dengan sisi tegaknya apa? AC. AC kuadrat ditambah sisi sampingnya adalah AB. AB kuadrat. Nah, kalau misalnya segitiga di samping ini kita kasih nama, misalnya Ibu ngasih nama di sisi tegak itu A. Nah, sisi samping itu Ibu kasih nama B. Dan sisi miring Ibu kasih nama C. Maka di sini bisa dituliskan sebagai C kuadrat sama dengan AC berarti A. A kuadrat ditambah kalau AB berarti B. B kuadrat. Nah, atau biar biar pangkat di sininya hilang, bisa kita tulis sebagai C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah rumus yang biasa digunakan untuk menentukan panjang sisi dari teorema Pitagoras atau dari segitiga siku-siku. Seperti itu. Kalian bisa buka halaman 8. Ini
Kelihatan? Ya, kelihatan. Kalian bisa buka halaman 8 di sini. Nah, Ibu jelasin contoh ya. Ini contoh. Contoh untuk halaman 8. Ibu salin dulu gambarnya. Nah, ini Ibu sudah salin. Ibu sudah salin gambarnya. Contoh ini halaman 8. Di sini ada sisi sampingnya itu 5 meter. Sisi tegaknya ini adalah 12 meter. Yang ditanyakan adalah hipotenusanya. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Seperti itu kan bunyi soalnya. Nah, maka bisa kita jawab. Ingat, dalam teorema Pythagoras kita punya rumus ini. Nih. Yang ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C yang ditanya jadi C kuadrat sama dengan A itu apa? A itu adalah sisi tegak. Sisi tegaknya mana? Ini 12 kuadrat ditambah B. B itu sisi samping, ya kan? Sisi samping di sini adalah 5 kuadrat sama dengan 12 kuadrat adalah 144 ditambah 5 kuadrat 25. Buat kalian yang masih bingung kenapa sih bisa dapat 144? Nah, khawatir ada yang lupa, Ibu kasih tahu ya. 12 kuadrat itu artinya 12 dikali 12. Kan 12 kali 12 144. Ini deh, jadi 144. 5 kuadrat ini artinya 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Seperti itu. Ya, kalau masih bingung, 144 ditambah 25 sama dengan berapa? 169. Ini masih dalam bentuk C kuadrat. Nah, biar kuadratnya hilang, kan yang ditanya C doang nih. Biar kuadratnya hilang, maka C sama dengan akar dari 169. Seperti itu. Nah, berapa sih akar dari 169? Akar dari 169 adalah 13. Buat kalian yang penasaran, gimana sih cara ngitung akar ini biar cepat gitu? Oke, mungkin kalian bisa pakai kalkulator dulu ya untuk membantunya. Nanti Ibu akan kasih tahu gimana cara ngitung akar ini biar cepat. Kayak gitu. Nah, sampai sini paham? Kalau misalnya kalian udah paham, Ibu akan memberitahu cara menghitung akar. Ini di luar ini ya. Cara menghitung akar. Cara cepat hitung akar. Tadi ada akar 169, ya kan? Ini karena nggak ada angkanya, kan ada akar yang ada angkanya 3, ada akar yang angkanya berapa gitu. Karena ini nggak ada, maka kita bikin perkalian pangkat 2 dulu. Kayak 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, dan begitu seterusnya. Sampai 10 kali 10. Ini sudah harus kalian hafal ya. Salah, 8 kali 8 maksudnya 64. 9 kali 9 81. 10 kali 10 100. Nah, ini karena nggak ada angkanya, cuma akar 169, maka pertama kita ambil 2 angka di belakang, yaitu 69. Patokannya di belakangnya, angka 9. Di sini, angka berapa yang menghasilkan belakangnya 9? Gitu. Ada 2 kan? Ada ini sama ini. Ada 9 sama 49, yang belakangnya angkanya 9.
ya kan? Nah, kita ambil yang ini, yang 3 ini. Jadi kita tulis 3. Oke, taruh di belakang. Yang pertama juga dipakai angka yang pertama ini 1. Di sini angka berapa yang hasilnya 1 atau mendekati 1? Ya, pasti 1. Jadi kita taruh di sini. Gitu. Jadi akar dari 169 adalah 13. Seperti itu. Ya. Kemudian jika kalian sudah memahami tentang pengenalan teorema Pythagoras ini, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung di kolom komentar. Tapi kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, silakan lanjut untuk mengerjakan latihan. Di sini ada ayo kita berlatih. Ya. Di sini